Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Patresia, mahasiswi UIN Raden Fata Palembang, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai learning disability atau yang lebih sering dikenal dengan kesulitan belajar. Oke, langsung aja kita simak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi psikologi sendiri itu diartikan sebagai sebuah studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan juga tingkah laku manusia. Kemudian, pada psikologi pendidikan, di sini salah satunya menurut Witherington yang menjelaskan bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah studi ilmu sistematis yang mempelajari tentang bagaimana proses-proses atau faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Jadi menurut Witherington ini tidak hanya sebuah proses pendidikan yang berlangsung antara murid dan guru, tetapi juga segala sesuatu yang berhubungan dan menjadi sebab pendidikan berlangsung merupakan ranah dari psikologi pendidikan itu sendiri. Nah, dengan adanya psikologi pendidikan ini diharapkan dapat memberikan perbaikan pada dunia pendidikan dalam menerapkan kurikulum, proses belajar mengajar, layanan konseling, dan juga evaluasi untuk mendapatkan peserta didik yang lebih baik. Oke, lanjut, langsung aja kita bahas mengenai learning disability atau kesulitan belajar. Nah, di sini salah satunya menurut Lyon yang menjelaskan konsep dari learning disability ini merupakan fokus pada kesenjangan antara prestasi akademik dan kapasitas kemampuan belajar anak. Contohnya pada anak dengan kesulitan membaca yang akan mengalami gangguan pemusatan perhatian pada tingkat tertentu. Nah, individu dengan learning disability ini memiliki intelijensi umum rata-rata atau bahkan bisa di atas rata-rata. Beberapa peneliti juga menyatakan bahwa learning disability ini merupakan kesenjangan antara usia kematangan mental yang seharusnya dan usia prestasi atau kemampuan pencapaian prestasi saat ini. Nah, anak yang mengalami kesulitan belajar ini biasanya menimbulkan gejala, karakteristik atau ciri-ciri kesulitan belajar yang bermacam-macam. Di antaranya seperti yang pertama, prestasi belajar yang rendah. Hal ini ditandai dengan adanya nilai yang diperoleh di bawah standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Misalnya, anak tersebut telah mengikuti les tambahan, tetapi hasilnya masih tetap tidak maksimal. Yang ketiga, lambat dalam melakukan atau mengerjakan tugas-tugas kegiatan belajar, maupun terlambat datang ke sekolah. Yang keempat, menunjukkan sikap yang tidak peduli dalam mengikuti pelajaran. Misalnya, dengan mengobrol ketika proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang kelima, anak akan menunjukkan perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang ini dapat seperti suka membolos sekolah, datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, mengasingkan diri, tidak bisa bekerja sama dengan teman-temannya, mengganggu teman di luar maupun di dalam kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam belajar, dan kurang percaya diri. Dan yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang menyimpang. Contohnya seperti mudah marah, pemurung, teriak-teriak ketika mengikuti pelajaran, dan sebagainya. Jadi dari karakteristik atau gejala kesulitan belajar yang tadi dijelaskan, ini dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal atau berasal dari dalam diri. Ini dapat berupa seperti yang pertama, kelemahan secara fisik, seperti panca indera, mata, telinga, alat bicara, dan sebagainya. Berkembang kurang sempurna atau sakit sehingga menyulitkan proses interaksi secara interaktif. Nah, yang kedua ini kelemahan secara mental, yaitu faktor intelijensi atau tingkat kecerdasannya kurang, sehingga dalam mengikuti pelajaran, anak akan tampak kurang minat, kurang bersemangat, kurang usaha, dan kebiasaan fundamental dalam belajar. Yang ketiga, adanya kelemahan-kelemahan emosional, antara lain penyesuaian yang salah terhadap orang-orang, situasi, tuntutan-tuntutan tugas, dan lingkungan, sehingga timbul rasa takut, benci, dan anti dalam belajar. Yang keempat, kelemahan-kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap-sikap belajar yang salah, di antaranya kurang menaruh minat terhadap
pekerjaan-pekerjaan sekolah, malas belajar, kurang berani, dan gagal untuk berusaha memusatkan perhatian, dan lain sebagainya. Yang kelima, tidak memiliki keterampilan, dan pengetahuan dasar yang antara lain ketidakmampuan membaca dan menghitung. Kemudian ada faktor eksternal, yakni faktor dari luar diri anak atau siswa. Di antaranya yang pertama, kurikulum yang terlalu padat, di atas kemampuan peserta didik, dan tidak sesuai dengan bakat, minat, dan perhatian peserta didik dalam belajar. Yang kedua, terlalu besar populasi siswa di dalam kelas. Yang ketiga, terlalu banyak kegiatan di luar jam pelajaran sekolah, atau terlalu banyak terlibat dalam ekstrakurikuler atau organisasi. Yang keempat, relasi guru dengan siswa yang kurang baik. Yang kelima adalah metode mengajar guru yang kurang baik. Contohnya, guru tersebut kurang persiapan atau kurang menguasai bahan pelajaran yang akan diberikan kepada siswa, sehingga guru tersebut menyajikannya atau menjelaskan kepada murid itu kurang dapat dipahami oleh murid. Nah, dan yang keenam, kelemahan yang terdapat dalam kondisi keluarga. Contohnya, dalam rumah tangga, pendidikan, status sosial ekonomi, keutuhan keluarga, ketentraman, dan keamanan sosial psikologis, dan sebagainya. Sebenarnya kesulitan belajar ini dapat diatasi, dan juga banyak sekali tips dan cara untuk mengatasi kesulitan belajar ini yang dapat kita lakukan di rumah maupun di sekolah. Di antaranya, yang pertama, kita bisa mengajak siswa atau anak untuk aktif saat proses pembelajaran. Nah, cara yang pertama ini bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar dengan mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran, di mana guru bisa melibatkan siswa dalam berdiskusi saat sedang menerangkan materi pelajaran. Selain itu, dorong siswa untuk mau bertanya tentang materi apa yang belum dipahami. Nah, metode ini bisa dikatakan cukup efektif, akan tetapi dalam penerapannya membutuhkan kesabaran dan juga keuletan. Cara yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kesulitan yang dialami seseorang bisa terjadi karena suasana belajar yang kurang kondusif. Maka dari itu penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar lebih berkonsentrasi. Nah, konsentrasi ini sangat dibutuhkan saat belajar karena akan mempermudah dalam memahami materi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang ketiga, menghindari atau menjauhkan handphone saat anak sedang belajar. Jadi banyak sekali anak atau siswa yang menganggap bahwa belajar itu merupakan aktivitas yang membosankan, sehingga rasa bosan tersebut dapat diatasi dengan bermain handphone. Padahal belajar sambil bermain handphone ini dapat menghilangkan atau membuyarkan konsentrasi sehingga materi pelajaran tidak bisa dipahami dengan baik. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa lebih memberikan konsentrasi dan fokus pada anak, maka bermain handphone ini dapat dihindari dulu atau dijauhkan dulu dari anak saat proses pembelajaran. Dan yang keempat, menemani anak saat sedang belajar. Nah, orang tua juga memiliki peran yang besar dalam mengatasi masalah kesulitan belajar pada anaknya. Agar anak lebih bersemangat dalam belajar, orang tua bisa menemani si anak saat sedang belajar. Nah, perlu diketahui bahwa anak-anak ini banyak sekali yang malas belajar apabila orang tuanya hanya memberikan perintah saja. Tetapi jika ditemani dan dibimbing atau orang tua ikut menjelaskan materi yang belum dapat dipahami anak, itu akan lebih baik dan akan memberikan rasa semangat dan anak akan merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Yang kelima yaitu mengadakan belajar kelompok. Belajar kelompok di sini merupakan metode belajar yang saat ini masih digunakan. Mengapa hal ini? Bukan tanpa alasan, karena belajar kelompok ini dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dibandingkan dengan mereka belajar sendiri. Nah, dalam satu kelompok ini bisa terdiri dari beberapa siswa yang dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga mereka bisa saling melengkapi dan juga lebih leluasa untuk mengekspresikan cara belajar mereka masing-masing. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai learning disability ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.